Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku kelas 7D dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Adi Bahnur. Baik anak-anak, untuk pertemuan ini kita akan memasuki teks yang kedua, yaitu teks cerita fantasi. Kalau kemarin kita sudah membahas teks deskripsi, sekarang kita masuk ke cerita fantasi. Apa saja sih yang dimaksud dengan cerita fantasi? Nah, nanti kita akan membahas lebih jelas lagi. Ya, teks cerita fantasi di sini memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama adalah cerita fantasi mengandung keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Maksudnya di sini adalah teks cerita fantasi itu cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulisnya. Pada cerita fantasi, hal yang tak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena berdasarkan imajinasi si penulis. Dan tokoh yang diciptakan si penulis tidak ada dalam dunia nyata atau dimodifikasi dengan kenyataan. Jadi yang dimaksud mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan adalah cerita yang tidak mungkin terjadi pada dunia nyata. Ya, jadi hal-hal yang bersifat tidak mungkin, nah itu masuk ke cerita fantasi. Oke, setelah itu nanti kita masuki ke ide cerita. Ide cerita yang dipakai dalam cerita fantasi adalah dunia khayal. Penulis tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan. Ide cerita juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tetapi mampu menciptakan pesan yang menarik. Nah, contoh cerita fantasi adalah di sini seekor singa bertempur dengan manusia untuk memperebutkan seorang anak. Nah, ini kan kalau kita lihat kan kayaknya suatu hal yang tidak mungkin ya. Singa bertempur dengan manusia. Nah, karena ini cerita fantasi, cerita khayal, bisa saja dibuat oleh si pengarang menarik untuk dibaca. Nah, cerita ini bisa kamu lihat di dalam film Jungle Books. Ya, jadi cerita fantasi memiliki ide cerita yang sangat menarik, bersifat magic, bersifat supranatural atau futuristik, di mana tokoh-tokohnya itu mempunyai suatu keajaiban. Tokoh-tokohnya mempunyai suatu kesaktian yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Ya, kita lanjut ke bagian C. Cerita fantasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Maksudnya di sini adalah yang dialami tokoh pada dua latar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada latar kehidupan sehari-hari dan ada latar yang bersifat fantasi. Ya, rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintas ruang dan waktu. Nah, kalau kamu tahu film Lorong Waktu, nah itu merupakan cerita fantasi di mana orang bisa menembus lorong waktu, melintasi ruang dan waktu. Ya, ini yang dimaksud dengan lintas ruang dan waktu. Tokoh dalam cerita fantasi itu unik atau
memiliki kesaktian. Maksudnya di sini, tokoh dalam cerita fantasi biasanya unik, tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh cerita memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai ruang dan waktu. Contoh misalnya kalau kamu suka nonton Doraemon. Nah, tokohnya itu kan si Doraemon nih, ya. Nah, Doraemon punya kesaktian, ya. Dia bisa mengeluarkan berbagai barang dari kantong ajaibnya. Dia juga bisa terbang, dia bisa berbicara. Nah, itu fantasi. Jadinya imajinasi yang diceritakan dalam cerita Doraemon itu tokoh yang memiliki atau mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Itu ya. Nah, itu tokohnya. Di sini dikatakan tokohnya unik atau memiliki kesaktian, ya. Kemudian apalagi selain Doraemon, misalnya kamu tahu kan tadi Doraemon contoh ya, tokoh yang memiliki kesaktian. Nah, sekarang cerita fantasi bersifat fiksi. Fiksi itu bukan nyata. Fiksi itu khayalan. Fiksi itu berimajinasi. Nah, cerita fantasi bersifat fiksi, bersifat fiktif. Kejadiannya tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini fantasi yang digunakan sesuai dengan observasi yang telah dilakukan. Seperti sudah dari awal Ibu jelaskan bahwa cerita fantasi itu adalah cerita khayal, cerita fiksi, cerita yang tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang F, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu ya bahasa yang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Kenapa? Supaya yang membaca itu mengerti cerita dalam cerita fantasi. Ya, seperti Doraemon. Doraemon kan bahasanya di Indonesia ditranslate ke bahasa Indonesia menggunakan bahasa sehari-hari. Begitu juga mungkin di daerahnya di negara asalnya di Jepang, dia menggunakan bahasa Jepang yang bahasanya juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi. Nah, anak-anak, kamu bisa mencatat apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Boleh kamu buka-buka lagi dari tokoh-tokohnya, dari aspek-aspeknya. Di situ ada, kamu baca lagi dan baca lagi. Boleh kamu catat. Kalau ada kurang-kurang, kamu bisa lihat di Google dan kamu bisa cari contoh cerita fantasi. Kalau tadi ada cerita fantasi dari film Jungle Books, ya, di mana manusia bertarung dengan harimau. Kemudian Ibu contohkan lagi misal cerita Doraemon. Ya, Doraemon itu cerita fantasi yang berasal dari Jepang tetapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di mana Doraemon itu kan kalau di dunia nyata nggak ada ya. Seekor kucing yang bisa terbang, yang bisa mengeluarkan barang-barang segala macam gitu. Nah, itu contohnya tokoh dalam cerita fantasi, tokoh yang mempunyai keajaiban, kesaktian. Nah, atau kamu bisa nonton misalnya Kera Sakti, itu juga cerita fantasi. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai teks cerita fantasi. Kamu bisa baca-baca lagi sebelum nanti Ibu berikan tugas di soal berstruktur. Dibuka CBT-nya, nanti Ibu akan berikan tugas. Sampai di sini pertemuan kita mengenai teks fantasi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.